Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisy Listiorini dari Agen of Gold Bekasi Kota. Di sini saya akan menyampaikan materi Academy of Gold dengan judul History of Gold. Izin saya share screen ya teman-teman untuk materinya. Oke. Kita mulai saja untuk materi History of Gold. Ya, when you stop learning, you stop dying. Ketika kamu berhenti belajar, maka kamu akan sedang memulai kematianmu. Jadi kita harus belajar, kemudian setelah itu kita sharing ke teman-teman, ke member kita, atau ke saudara-saudara kita, kemudian kita saving gold, kita akan mendapatkan cering-cering dan blessing. Kemudian di materi hari ini yaitu History of Gold. Kita mulai saja ya teman-teman. Nah, inilah kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Nah, yang pertama, belum mengetahui dan memahami 4 fase perjalanan emas. Ya, jadi kita belum tahu nih, makanya di sini nanti akan dibahas fase-fase apa aja nih dalam perjalanan emas. Kemudian yang kedua, belum memahami dengan jelas bagaimana emas mampu mengembalikan kejayaan. Ketiga, belum memahami dan mengerti bagaimana emas berubah menjadi uang kertas. 4, belum mengetahui dampak-dampak besar dalam sistem uang kertas. Dan yang terakhir, banyak yang bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya. Kebutuhan hidup. Oke, lanjut. Apa manfaat yang akan kita dapatkan dengan mempelajari materi ini? Yang pertama nih, mengetahui dan memahami 4 fase perjalanan emas, sehingga tidak mengalami kerugian finansial. Terus yang kedua, memahami dengan jelas bagaimana emas mampu mengembalikan kejayaannya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami transisi dari emas menjadi uang kertas. Dan yang terakhir, mengetahui dampak yang terjadi akibat penggunaan uang kertas sehingga kita tahu nih cara untuk mengantisipasinya. Kemudian kita lanjut 4 fase perjalanan emas. Nanti kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah fase barter. Fase pertama. Kemudian fase kedua adalah fase uang sejati. Dan fase 3 adalah uang kertas. Dan fase keempat adalah dinar dirham. Kita bahas yang pertama teman-teman, yaitu fase barter. Fase barter ini perkiraan terjadi di tahun 6000 sebelum Masehi pada suku Mesopotamia. Nih, di masa itu apa ini ya yang kita bayangkan yang terjadi di masa itu? Ya, coba nih Anda bayangkan hidup pada masa itu di mana belum ada uang. Gimana ya? Harus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kita? Yang pertama, berburu ya ke hutan mencari binatang-binatang hutan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian bercocok tanam, menanam sayur, buah, padi untuk bahan pokok makanan. Kemudian apa yang terjadi nih dari yang satu berburu dan yang lainnya bercocok tanam. Maka untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing tukar menukar barang. Akhirnya inilah yang disebut dengan barter. Kita lanjut. Apa itu barter? Nah, di sini ada definisinya nih barter. Barter adalah aktivitas manusia dalam tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita hanya tukar menukar barang karena saat itu belum ada uang. Oke. Kemudian contoh-contoh barter nih, contoh-contoh barter. Ada ikan bertukar dengan rempah, sayur bertukar dengan tepung, roti bertukar dengan gandum, buah-buahan bertukar dengan hewan, dan bisa juga nih kain bertukar dengan bahan makanan. Dan masih banyak lagi nih contoh-contoh barternya.
Kemudian apa kelemahannya sistem barter? Pasti kan ya kalau barter itu barang yang kita tukarkan itu beda satu dengan yang lain. Jadi banyak kelemahannya dalam menggunakan sistem barter ini. Yang pertama adalah susah menentukan kadar tukar. Yang kedua, barang sulit dipecah. Yang ketiga, sulit dibawa barang. Jadi kemungkinan barangnya itu besar. Jadi sulit nih barang mau dibawa kemana-mana gitu. Kemudian barang tidak tahan lama. Yang kelima, sulit menentukan kecocokan. Yang terakhir, standar kualitas barangnya pasti berbeda. Kita lanjut teman-teman. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan transaksi dengan cara saling tukar-menukar barang atau barter. Namun, banyak kelemahannya nih dalam sistem barter sehingga manusia mencari alternatif atau cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, lahirlah alat transaksi yang dinamakan uang. Oke, uang nih, teman-teman, kita masuk ke fase kedua, yaitu fase uang sejati. Uang sejati ini perkiraan terjadi di tahun 6000 sebelum Masehi pada bangsa Libya. Apa itu uang? Nah, contohnya gini nih, teman-teman. Kalau kita pergi ke tukang potong rambut nih ya, habis selesai nih rambut dipotong, nah kita ingin membayar. Nah, untuk membayarnya kita punya buku yang menurut kita itu bukunya bagus, mahal gitu. Apabila tukang potong rambut tadi dibayar dengan buku, nanti apabila si pemotong rambut tadi ingin membelikan sesuatu lagi, apakah bisa nih dengan buku tersebut? Susah teman-teman ya. Jadinya maka kita perlu adanya uang. Ini dengan definisinya sehingga perlu benda, alat tukar yang bisa diterima secara umum yang berfungsi sebagai alat tukar dan penakar harga barang atau jasa. Maka lahirlah kemudian uang sebagai alat transaksi. Jadi dengan adanya uang kita bisa nih membayar sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk potong rambut, kemudian si tukang potong rambutnya untuk membelikan sesuatu lagi bisa dengan uang tersebut. Uang itu adalah perantara, bukan tujuan. Ya, jadi uang hanya sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bukan tujuan terakhir. Uang itu bukan tujuan terakhir untuk memiliki sesuatu. Kemudian apa fungsi uang? Di sini ada 3 nih teman-teman fungsi uang. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua sebagai alat takar, unit of account. Yang ketiga sebagai alat simpanan, store of value. Oke, kalau zaman dulu nih sebelum ada uang, bayarnya pakai ini nih. Ada pisau, kulit kerang, restone, tengkorak, kain, dan garam. Kemudian apabila kita menggunakan alat tukar seperti yang tadi di atas, itu kelemahannya antara lain barang yang mudah ditemukan. Terus kemudian sulit untuk dibawa kemana-mana, terlalu mudah untuk didapatkan, tidak memiliki nilai intrinsik, dan nilai daya belinya menjadi tidak stabil. Sehingga emas dan perak menjadi pilihan terbaik yang digunakan sebagai uang. Teman-teman, oke kita lanjut teman-teman. Mengapa emas dan perak yang dipilih sebagai uang? Mengapa nih teman-teman nih? Ada beberapa alasannya nih. Yang pertama, mempunyai nilai intrinsik. Ya, uang mempunyai nilai intrinsik. Yang kedua, tidak mudah ditemukan atau barang langka. Ya, jika kita menggunakan emas dan perak sebagai uang. Kemudian yang ketiga, kemampuan daya belinya stabil.
Yang keempat, emas dan perak mempunyai titik leleh yang rendah, sehingga mudah untuk dilebur. Yang kelima, emas dan perak tidak reaktif, sehingga tidak akan berkarat. Emas itu tidak bisa dia bereaksi dengan zat lain, teman-teman, karena dia zat mulia, atau meledak ketika terkena zat yang berbeda. Yang keenam, tidak hancur jika disimpan dalam waktu yang lama. Yang ketujuh, fitrah manusia suka terhadap emas dan perak. Yang kedelapan, karena jika emas dijadikan alat tukar atau uang, maka akan terjadi keadilan di seluruh dunia. Nah, teman-teman, ini mengapa nih uang emas? Alasannya mengapa uang emas dipakai sebagai uang emas dan perak. Oke, teman-teman, contohnya nih. Contoh uang dalam bentuk koin emas dan perak. Ini ada beberapa contoh: elektrum bangsa Lydia, dari koin emas dari Persia, solidus Kaisar Justinian, kemudian dinar Khalifah Abdul Malik, aureus Romawi kuno, denarius Romawi kuno, dan yang terakhir dinar emas. Apa kemakmuran yang terjadi? Ya, dengan adanya uang yang berupa emas dan perak, ini kemakmuran terjadi nih di mana-mana, yaitu ada zaman dulu, zaman khalifah, dan di Amerika saat itu. Kemudian kita lanjut, emas dan perak sebagai uang sejati karena banyak kelebihan yang dimilikinya, sehingga disepakati bersama oleh dunia sebagai alat transaksi atau uang dunia. Oke, bagaimana emas atau uang sejati pada akhirnya bertransformasi menjadi uang kertas? Gimana nih teman-teman ceritanya? Dari uang emas, uang sebagai uang sejati, sekarang cuma menjadi uang kertas, teman-teman. Cuma kertas aja. Nah, kita bahas di sini ya. Yang fase ketiga adalah fase uang kertas. Fase uang kertas ini terjadi perkiraan tahun 997 Masehi atau di Xiaoxi, daerah daratan Cina. Ini yang fase sebelumnya yaitu barter, ya, yang fase keduanya uang sejati. Sekarang fase uang kertas, kita bahas nih fase uang kertas. Di transisi uang sejati menjadi uang kertas. Yang pertama nih, ini zaman dulu ada uang nih berupa emas, kemudian ditaruhlah di bank, oleh bank ditukar menjadi bentuk uang kertas. Dan uang kertas ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di kebutuhan hidup, sayur, buah, dan lain-lain. Dan saat itu emas bisa juga dipakai untuk kebutuhan hidupnya. Tapi di tahun 1971 itu sudah tidak ada lagi nih hubungan antara uang emas dan uang kertas. Jadi uang kertas sudah tidak di backup lagi sama uang berupa emas. Oke, lanjut. Mana uang sejati atau money dan mana mata uang currency? Kita bahas di sini ya teman-teman. Mana ini ya? Nah, sejarah uang di Indonesia. Zaman dulu nih di Indonesia, pemerintah itu sudah menetapkan bahwa 5 gram emas itu setara dengan 10 rupiah. Ada undang-undangnya nih teman-teman. Jadi, sebagai Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan 10 rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat 5 gram. Itu teman-teman. Dulu ada undang-undangnya nih bahas jadi uang emas bisa senilai dengan uang kertas. Sekarang nih, sejak kapan nih uang kertas terlepas dari uang emas?
dari emas ya. Tahun 1971 secara sepihak Amerika Serikat menyatakan bahwa dolar tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Nah, ini gimana nih yang terjadi nih teman-teman? Akhirnya kerusakan yang terjadi akibat penggunaan uang kertas. Ada beberapa macam nih kerusakan teman-teman. Yang pertama nih, uang kertas nilainya terus merosot sehingga mengakibatkan inflasi harga. Yang kedua, uang kertas memunculkan ketidakadilan ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merugikan umat. Oke, kemudian kita lanjut yang ketiga. Karena uang kertas diciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, membuat keseimbangan alam tidak lagi terjaga. Akibatnya, kenaikan harga barang dan jasa terus-menerus terjadi. Dan kehidupan kita jadi semakin sulit. Ya, begitu teman-teman. Kemudian yang keempat, perekonomian makin sulit dan menekan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap, kecil, dan tidak menentu. Contohnya ini nih teman-teman, kerusakan yang terjadi ketika menggunakan sistem uang kertas. Terjadi hiperinflasi, mulai terjadi di Venezuela pada akhir 2016. Saat itu di Venezuela, segulung kertas toilet dijual dengan harga 2,6 juta bolivar atau setara dengan 0,4 dolar Amerika Serikat. Kemudian terjadi lagi nih di Hungaria. Di Hungaria saat hiperinflasi tahun 1945, uang bahkan sampai disapu di jalan nih teman-teman. Karena uang itu saking banyaknya, saking berlimpah. Jadi kemiskinan terjadi. Kemiskinan itu bukan berarti kita nggak punya uang, teman-teman, saat itu. Itu karena uangnya tuh banyak banget berlebih. Jadi uang tidak ada nilainya. Oke. Sekarang peran EO Agro dalam mengembalikan kejayaan. Ini teman-teman, dengan menyimpan, dengan mengembangkan, dan memanfaatkan EO Agro akan menghentikan efek inflasi dan deflasi sehingga bisa menjaga kekuatan perekonomian keluarga, negara, dan umat. Nih, EO Agro nih perannya sangat penting banget nih teman-teman ya dalam mengembalikan kejayaan. Kejayaan ekonomi keluarga, ekonomi negara, dan ekonomi umat. Nih, apa saja yang bisa kita lakukan teman-teman? Ya, yang pertama nih, memberikan edukasi kepada umat tentang pengetahuan emas. Yang kedua, mengembalikan emas di kantong-kantong umat. Menghadirkan emas mulai dari kepingan kecil sehingga terjangkau oleh umat dan menyelamatkan masa depan umat dengan penguatan finansial. Ini tugas kita nih teman-teman sebagai EO Agro. Jadi memberikan edukasi nih ke masyarakat, ke teman-teman yang lainnya untuk mengembalikan emas di kantongnya masing-masing umat. Makanya supaya bisa terjangkau, ini menghadirkan emas dengan kepingan-kepingan kecil. Bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kita lanjut teman-teman. Uang kertas atau mata uang saat ini tidak sama dengan uang sejati. Uang kertas hanya berfungsi sebagai alat tukar, tidak mampu menjadi alat takar. Bahkan sebagai alat simpanan, nggak bisa. Maka, konversikan sebagian besar harta Anda menjadi uang sejati. Itu apa uang sejati? Itu uang, emas, atau perak, agar selamat dari jeratan inflasi yang menyengsarakan. Bersiaplah menuju masa depan di mana emas dan perak akan kembali menjadi uang sebenarnya. Sudah siapkah Anda memasuki fase dinar dan dirham? Nah, gimana teman-teman? Sudah siap belum nih dengan fase dinar dirham? Kalau ada fase dinar dirham nih, kemungkinan kita semua makmur teman-teman, nggak ada kemiskinan, kita semua nggak ada inflasi, kebutuhan semua bisa tercukupi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut yang fase keempat nih ya teman-teman, dinar dan dirham. Ini akan terjadi di masa yang akan datang.
Oke. Ini akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar, uang emas, dan dirham adalah uang perak. Ini teman-teman. Kemudian kaum muslim harus kembali pada ajaran agama Islam yang benar. Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman yang sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Quran Surat An-Nur ayat 5. Ketika kaum muslim kembali kepada ajaran Islam yang benar, janji kemakmuran itu akan datang, insya Allah. Dan parameter kemakmuran itu diantaranya adalah berlakunya kembali mata uang Islam, yaitu dinar emas dan dirham perak. Amin. Mudah-mudahan terjadi teman-teman ya, kemakmuran kita semua apabila kita menggunakan mata uang yang asli, mata uang sejati, yaitu dinar dan dirham. Nih, kalau kemakmuran terjadi nih teman-teman, dan kita bayangkan nih, akan datang suatu zaman atas manusia, seseorang berkeliling di masa itu dengan membawa sedekah dari emas. Kemudian tidak menjumpai orang yang mau menerima sedekahnya. Ini hadis Al-Bukhari 1325, Muslim 1680, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini teman-teman, karena semua makmur semua ya, jadi sampai tidak ada nih yang mau menerima sedekahnya. Semua orang hidupnya udah berkecukupan, makmur, aman, tentram, damai. Alhamdulillah, amin. Semua begitu ya teman-teman. Kemudian kita bahas nih, adakah yang sudah beralih ke dinar dan dirham? Nih, menurut berita nih, di Kelantan sudah resmi menggunakan mata uang Islam selain ringgit. Ini di Malaysia nih ya teman-teman. Kemudian jika kita tidak mengikuti perubahan yang sedang terjadi saat ini, maka kita tidak siap dengan masa depan. Jadi mulai sekarang kita teman-teman, yaitu berubah nih, mulai menabung emas, mulai menabung perak, ya, untuk masa depan kita. Jadi mulai sekarang kita harus semangat untuk menabung emas. Oke, bagaimana strateginya? Nih, ada strateginya nih teman-teman untuk menabung emas dan perak. Pertama, amankan. Yang kedua, kembangkan dan manfaatkan. Kita jelaskan satu-satu nih. Amankan maksudnya apa nih amankan? Itu konversikan uang kita dalam bentuk emas. Jadi nggak semua tabungan kita tuh berupa uang gitu, nggak. Kita konversikan nih sebagian berupa emas. Dan kembangkan. Caranya gimana kembangkan? Ya, kita ngikutin nih program-program peradaban di EOA. Ada juga wakaf produktif. Setelah kita kembangkan, maka manfaatkan untuk mewujudkan impian harapan kebangkitan umat. Nih, kalau kita ngikutin AKM nih ya, teman-teman, amankan, kembangkan, dan manfaatkan. Ini amankan, kita akan mengembalikan kejayaan keluarga, kemudian kembangkan, kita akan mengembalikan kejayaan negeri, dan manfaatkan, ini akan mengembalikan kejayaan umat Islam semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, simpan dan syiarkanlah emas kepada sebanyak mungkin orang, maka Anda sedang membangun kekuatan finansial dan kebangkitan umat.
Terakhir teman-teman nih ya, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Jadi dari Jamil Az-Zaini, pembina peradaban LOA. Oke, let's start syiar. Ayo kita syiar teman-teman semuanya. Kita mensiarkan EOA Good kepada teman-teman semua untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Amin. Semangat teman-teman. Oke, tadi adalah penjelasan untuk materi EOA Gold dengan judul History of Gold. Demikian teman-teman penjelasan dari saya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan umat muslim, kejayaan keluarga, kejayaan bangsa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.